Saya datang bersilaturahmi, udahlah ya kita damai-damai. Kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Kamis pagi, Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berbeda dengan Roy Suryo yang memilih menempuh jalur pra-peradilan di PN Jakarta Selatan, Dr. Tifa langsung menghadapi persidangan pokok perkara. Pengadilan pun telah menyiapkan pengamanan khusus dengan melakukan penyekatan di area gedung sidang, serta membatasi akses hanya bagi pihak yang berkepentingan guna mengantisipasi membludaknya massa. Di sisi lain, kubu Dr. Tifa menyatakan siap menghadapi seluruh proses persidangan. Sementara tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Sebelumnya, Jokowi juga menyatakan siap hadir di persidangan apabila diperlukan dan membawa ijazah asli sebagai bagian dari pembuktian di pengadilan. Lantas bagaimana agenda sidang perdana hari ini? Sejauh mana persidangan akan mempengaruhi penanganan perkara lain yang masih berkaitan dengan polemik ijazah Joko Widodo? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk berdiskusi dengan sejumlah narasumber kami, diantaranya Aziz Yanwar, kuasa hukum Dr. Tifa melalui via Zoom. Selamat pagi Bang Aziz. Selamat pagi Mbak Fatima, Mbak Ana. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, di studio juga sudah rekan Ya. Bang Firmanto Pangaribuan, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat pagi Bang Firman. Pagi. Kayaknya siap banget ya hari ini. Pagi Bang. Nah, saya mau ke Bang Aziz terlebih dahulu nih. Bang Aziz, saya kemarin malam mendengar pernyataan dari Dr. Tifa menegaskan tidak pernah menuduh bahwa jasa Pak Jokowi ini palsu. Lalu yang dikritik oleh Dr. Tifa selama ini apa Bang Aziz sebenarnya? Ya, kita sama-sama dengar ya kemarin waktu acara juga bahwa beliau menegaskan yang beliau permasalahkan adalah ada postingan dari Dian Sandi di salah satu media sosial yang mengatakan hal tersebut adalah ijazah dari Pak Jokowi. Kemudian dari hal tersebut Dr. Tifa melihat, meneliti dan juga mempelajari serta kemudian meng-cross check dengan instrumen dan variabel lain dan kemudian menyatakan bahwa hal tersebut yang dilihat itu adalah palsu atau tidak benar sesuai dengan aslinya. Kesimpulannya seperti itu, seperti sebagaimana yang kita dengar kemarin kan di acara di salah satu rubrik di televisi di TV One. Seperti itu Mbak Fatima. Oke. Artinya tidak palsu begitu ijazah Pak Jokowi selama ini menurut Dr. Yang Tifa, diposting. Bang Aziz. Yang diposting sama Dian Sandi waktu itu. Oke, Bang Aziz, artinya dalam persidangan hari ini dakwaan apa yang kemudian akan dibantah dalam persidangan? Ya, tentu saja mengenai yang pertama kan pasalnya itu ada 310, 311, kemudian 434 dan juga 433 dari KUHP perihal mengenai tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah itu yang tentu saja didakwa. Kemudian juga ada Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1, 35, kemudian beberapa ketentuan lain di Undang-Undang ITE. Itu yang kemudian jadi concern untuk kita mendengarkan dan juga menyimak dakwaan dari pihak JPU. Kemudian kita menyiapkan saksi bukti yang menguatkan serta argumen guna membantah tudingan-tudingan dari jaksa penuntut umum dan juga dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kemudian kita sampaikan nanti di buka persidangan. Kurang lebih kesimpulannya nanti di persidangan seperti itu dari awal hingga akhir. Tapi sekali lagi saya tegaskan ini baru awal, hari ini hanya pembacaan dakwaan. Nanti juga kita mungkin akan menerima dakwaan secara resmi dari pihak kejaksaan, kemudian kita akan pelajari yang insya Allah nanti ditindaklanjut oleh kita, rencananya strategi kita untuk melakukan perlawanan atau dulu bahasa di KUHP lama adalah eksepsi seperti itu. Oke, saya mau Bang Firmanto menanggapi deh. Bang Firmanto katanya tidak pernah nih. Ada kata-kata baru tadi malam. Iya, makanya. Jadi Bang Firmanto juga ada kami kemarin. Iya, betul, makanya. Oke, jadi kami memberikan suatu aduan. Bapak merasa ya sebenarnya sejak 2023 lah kami tangani kan. Waktu itu di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.
Kemudian akhirnya kami sampaikan apa yang mereka lakukan, tim-tim atau orang-orang yang merasa atau mengganggu Bapak, mencemarkan nama baik Bapak dengan mengatakan ijazah Bapak palsu ini tidak bisa lah memasuki gugatan-gugatannya, atau kita biar gampang mereka kalah lah menggugat kita, tidak bisa, atau NO seperti itu. Nah kemudian mengalir nih, terakhir di April kita membuat aduan. Sebelum kita membuat aduan, ada aduan juga dari pihak sana lah. Saya bilang pihak orang yang mengatakan ijazah Bapak itu palsu lah. Ternyata aduan itu dihentikan oleh Barreskrim. Dinyatakan ijazah Bapak asli dan identik. Ya seperti itu, selesai. Bapak membuat suatu aduan, ya kan, di April. Dalam aduan itu Bapak memberikan fakta-fakta dan bukti awal. Apa itu? Adanya berbagai link-link media yang mengatakan bahwa Bapak memiliki ijazah palsu. Tadi kan disampaikan tidak pernah Bu Tifa mengatakan ijazah asli Bapak palsu, kan gitu nih. Yang disampaikan adalah yang di media-media yang diupload, yang foto-foto kopi kan gitu kan. Nanti kan kita lihat. Kalau memang demikian kan mudah. Buktikan saja. Bukti-bukti awal yang kita kasih itu kan sudah diperiksa. Diperiksa, diteliti oleh penyidik, polisian, diperiksa, diteliti oleh kejaksaan, dan akhirnya dilimpahkan. Artinya kan ada kesalahan. Kita mau bilang seperti itu. Artinya maksudnya dari awal memang mengatakan ijazah aslinya adalah palsu, begitu? Dari data-data, kan ini kan banyak orang nih. Yang terlaporkan lumayan banyak. 3 di antara mereka sudah mengakui ijazah Bapak asli. Ada embossnya, ada watermarknya, asli lah pokoknya. Sehingga akhirnya Bapak mengatakan, ya sudahlah. Emang saya sebenarnya tidak ingin melakukan laporan polisi sebenarnya. Intinya ingin mendapatkan haknya mengklarifikasi bahwa Bapak itu jangan sampai dibilang tidak memiliki ijazah. Karena beliau sudah luar biasa bersusah payah untuk kuliah, dibilang tidak punya ijazah. Yang di dalam persidangan ini, kalau disampaikan seperti itu tadi, maka kita akan tanya nih, kamu mempersoalkan ijazah palsu yang mana? Dia harus tunjukkan kepalsuannya. Kalau memang ditunjukkan itu adalah, ya saya fotokopi, berarti kan selesai. Bapak hanya ingin mendapatkan klarifikasi, oke, berarti kamu dengan kata lain mengatakan ijazah asli Bapak asli dong. Bapak adalah alumni UGM Fakultas Kehutanan yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi dan sudah lulus. Tinggal dia katakan aja. Kalau emang itu terjadi, maka dia lepas. Bang, tapi untuk khusus Dokter Tifa sendiri, pernyataan Dokter Tifa mana yang sebenarnya ini dirasa Pak Jokowi fitnah, mengganggu, dan sehingga harus dilaporkan ke polisi? Kami melihat kan mereka kan banyak, tadi saya bilang kan, terlapornya kan banyak. Fokus Dokter Tifa kan? Karena hari ini kita melihat bahwa Dokter Tifa menggunakan analisa-analisa yang menurut pemahaman kami dalam suatu dokumen analog itu menggunakan data-data dan pandangan dan sebagainya, menurut kami tidak bisa mengatakan itu asli atau palsu. Yang dipersoalkan kan sekarang mau itu fotokopi kan adalah ijazah Bapak. Dia tidak bisa bersilat lidah. Dia tidak bisa mengatakan, loh, saya tidak pernah mengatakan ijazah asli Pak Jokowi palsu. Dia tidak pernah mengklarifikasi. Dia hanya mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Sampai tadi malam pun dia katakan 93,sekian% palsu. Saya katakan di situ. Kalau begitu, apakah masih mungkin asli? Saya nggak mengatakan itu palsu. Kan jadi ini kan, sedangkan dia sudah berada di dalam ruang publik, berada di dalam grup yang mengatakan ijazah Bapak palsu. Kan jadi ini kita harus clearkan. Jadi menurut saya, Bapak hanya tinggal datang menyampaikan aduannya. Kalau diperkenankan menyampaikan ijazahnya, SD, SMP, SMA, kuliah. Nih, selesai. Masalah nanti ini berproses, jaksa harus membuktikan bahwa mengatakan dakwaannya seperti apa. Apakah dakwaan primer, apakah berlapis, apakah seperti apa, ya silakan jaksa. Bapak dalam hal ini hanya ingin mendapatkan clearance. Kenapa kalau gitu tidak dari awal saja tunjukkan, dari tadi Anda katakan SD, SMP, SMA, kuliah, tunjukin aja langsung dari awal, tidak usah berlarut-larut. Kita boleh lihat media. Sebelum Bapak membuat aduan, sudah dikatakan, tolong siapa yang mau datang melihat, saya menyampaikan. Lihat aja di media. Saya menyampaikan, kami tim kuasa hukum Pak Jokowi. Bagi masyarakat, bagi kuasa hukum, bagi siapapun yang ingin melihat, memverifikasi, mengklarifikasi mengenai ijazah Bapak Jokowi, silakan datang ke alamat kantor kami. Kan kita sudah sampaikan dulu dong. Dan itu tidak bicara satu persatu, tidak. Tapi publik, bisa diakses. Lihat aja. Sehingga kenapa? Kalau sudah disampaikan itu, kemudian masih menuding-nuding, dan perlu diperhatikan, mereka sudah melihat. Tadi malam juga disampaikan, saya sudah lihat, walaupun hanya menit, mau diapain? Kan dikatakan, saya mau melihat setelah saya lihat asli. Tetapi apa? Setelah dilihat pun masih keluar. Saya nggak pernah merasa
Pak Jokowi memperlihatkan Nah ke ini saya. kayaknya Fatima kita langsung tanya ya Gitu ke kira-kira. Bang Aziz. Benar sudah lihat kemarin, Ya. gimana komentarnya? Saya lihat di polisian. Iya, melihatnya waktu gelar perkara di Polda Metro Jaya waktu Iya, itu itu dong. informasinya. Iya, bagaimana tuh? Iya, responnya Dokter Tifa tetap konsisten bahwa karena tidak dia rasa waktu itu ya, penglihatannya juga tidak maksimal dalam arti waktunya ya, melihat memeriksanya, sehingga dia masih tetap berkesimpulan seperti itu. Artinya gini, saya mau katakan ya, Ini kan? ini kan hak dari Berkesimpulan seperti itu dari tuh apa seseorang, Bang ya. Aziz? Kenapa? Berkesimpulan seperti Kenapa, itu tuh Mbak? apa maksudnya tadi Bang Aziz? Berkesimpulan seperti itu Iya, tuh maksudnya apa tadi? Kesimpulan apa ini? Berkesimpulan bahwa dia, Dokter Tifa, meragukan hal tersebut. Kan kita sama-sama dengar kemarin malam juga bagaimana penjelasan Dokter Tifa bahwa ketika melihat pun hanya sebentar dan dia tidak bisa memastikan itu, sehingga dia tetap menyampaikan apa yang memang dia yakini. Ini hanya maksud saya dalam domain keyakinan dia sampaikan berdasarkan keahlian dia yang memang dia miliki. Sebenarnya itu sederhananya. Oke, Bang Aziz. Tapi begini tadi kata Bang Firmanto, kalau mau lihat langsung saja datang dan bisa ditunjukkan secara Iya. langsung kalau memang ingin tahu begitu ijazahnya asli atau palsu. Nah, sudahkah dilakukan atau kenapa tidak dilakukan? Iya, itu. Iya, sekarang begini, perihal mengenai hal tersebut kan kita sudah sampaikan bahwa itu dokumen ya dimiliki oleh Pak Jokowi sebagai mantan dan pejabat publik, kan begitu. Nah, harusnya diharapkan kan dia mengklarifikasi dan menjelaskan, memperlihatkan kepada publik. Itu sebenarnya yang Bisa memang lah. dari persepsi Dokter Tifa seharusnya seperti itu. Persepsi dari Rosyuryo seharusnya seperti itu. Nah, makanya karena itu tidak tadi kan sama-sama Mbak Fatma juga mengatakan kan, kenapa nggak diperlihatkan aja gitu, juga masyarakat juga kan jadi apa namanya tahu mana yang benar mana yang salah, kan begitu gitu. Tadi Jelasin. Mbak Ana dan Mbak Fatma juga mengatakan demikian kan. Sejalan saya pun meyakini demikian juga. Nah, adapun sekarang sudah bergulir ke ranah hukum, kemudian tudingan atau dakwaan terkait fitnah dan juga undang-undang ITE itu yang jadi kita concern. Belum lagi tadi yang saya katakan barusan juga ada undang-undang ITE. Padahal kita sama-sama tahu bahwa dari yang di BAP itu ada 28 tuduhan ya dari pihak kepolisian, itu yang diunggah ya statement dan juga itu hanya 5 yang dari akun atau dari pihak Dokter Tifa sendiri. Nah, ini kan berarti ada prosedural engineering dalam undang-undang ITE ini sendiri. Di sini ada upaya untuk menjerat hukum secara maksimal, padahal itu tidak seharusnya. Oke lah kalau misalnya dituding soal 310, 311 fitnah dan juga pencemaran nama baik masih dapat diterima. Itu pun masih dapat kita perdebatkan mengingat status Pak Joko Widodo adalah pejabat publik, kan begitu. Nah, tapi dengan menerapkan undang-undang ITE dari pihak kepolisian, ini saya meyakini bahwa ini ada prosedural engineering untuk menjerat warga masyarakat yang mengemukakan pendapat atau keahliannya di muka umum. Seperti itu, Mbak. Nah, Bang Firman, tadi Anda nampaknya menyeletuk sedikit ketika Bang Aziz menyampaikan ya harusnya ditunjukkan saja kepada publik. Anda menyampaikan oh tidak bisa seperti itu. Iya. Nah, itu kenapa? Padahal kan itu Pak Jokowi jasanya bisa dikonsumsi oleh publik, pejabat publik gitu kan. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak bisa seperti itu, tidak bisa ditampilkan kepada publik? Tapi ditahan dulu, dijawabnya nanti usai jeda berikut ini pemirsa, kita akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita kembali melanjutkan diskusi. Saya kembali menanyakan ke Bang Firman tadi pertanyaan yang gantung. Bang Firman bilang, lo nggak bisa gitu dong, nggak bisa ditunjukkan langsung. Itu kenapa Bang Firman? Kalau ujung-ujungnya nanti di pengadilan juga diunjukin gitu. Jadi kan ini kan sudah berlangsung cukup lama. Paling tidak saya sekitaran 2023 tuh. Terus menggaungkan ijazah palsu. Tentu harus ada mekanisme. Bapak sudah menunjukkan sebenarnya ijazah, malah ke wartawan, supaya wartawan membroadcast. Sudah menyampaikan ke kami sejak 2022-2023, kurang lebih seperti itu. Menyampaikan kepada pihak-pihak yang memang ingin melihat, ada beberapa pihak yang ingin kita kasih lihat.
Tadi kami sampaikan, kami juga memberikan konversi pers beberapa kali untuk mengatakan jika ada orang yang ingin melihat, lihat nih kantor kami di situ, tolong datang. Nah, dengan demikian artinya apa? Bapak tidak berkewajiban untuk mengikuti keinginan mereka semua. Tapi kan jadi konsumsi publik, masyarakat luas, berlarut-larut. Jadi kalau makanya, kemarin Pak Jokowi sudah menunjukkan ke masyarakat, selesai begitu. kurang apa? Bapak sudah menyampaikan kemana-mana, pihak issuer, UGM, ya, otoritas negara sudah mengatakan itu asli, puslapor negara sudah mengatakan itu asli, apalagi? Tapi nggak bisa, nanti habis beliau ada orang lain, tunjukin dong, gue belum lihat, terus tunjukin. Banyak, maka Bapak memilih. Mekanismenya harus mekanisme hukum. Maka hari ini akan menjawab semua pertanyaan. Kenapa? Karena capek gitu ngejawabin semua ya? Loh, sekarang gini, saya tanya kamu misalnya, Mbak, kamu tuh nggak lulus rupanya? Enggak, gue lulus. Sampai capek kamu bilang saya lulus. Saya bilang nggak percaya. Ada Tunjukin lagi. aja buktinya. Loh, ditunjukin nggak percaya. Kan sudah ditunjukin. Nggak percaya. Sudah dikatakan oleh otoritas. Itu asli, nggak percaya. Artinya apa? Bukan itu. Malah perhatikan setiap kali mereka tampil. Tidak bersalah saya dengan hasilnya. Dia ingin apa? Ini menurut saya suatu sasaran-sasaran karena mereka mungkin bagian daripada orang-orang yang kurang suka dengan Bapak ingin menjelek-jelekan. Jadi saya melihatnya ke sana terpaksa. Tapi saya akan masuk di sisi hukumnya. Bapak sudah memilih akan menyampaikan ini di dalam ruang publik, di dalam ruang hukum. Tinggal kita tunggu kan, datang, ditunjukin mekanisme peradilan, selesai. Oke, Bang Aziz. Dr. Tifa sendiri sempat mengatakan begitu ya di ruang publik, menyampaikan bahwa dia hanya menyampaikan pendapat dan juga hasil analisis. Ini tidak memenuhi unsur pidana. Tapi tadi Bang Firmanto mengatakan karena mungkin Pak Jokowi juga kelelahan menjawab semua pertanyaan yang terulang lagi, dikatakan palsu lagi. Bagaimana Bang Aziz menanggapinya? 3 tahun loh. Ya, ini menarik. Ini menarik yang disampaikan oleh Bang Firman tadi, menarik. Ada 2 poin yang saya garis bawahi, yaitu dijelek-jelekan dan kemudian ini orang tidak suka kepada Pak Joko Widodo. Maksud saya begini, sebagai seorang pejabat publik itu adalah risiko orang suka tidak suka terhadap seseorang. Itu maksud saya yang harus digaris. Jadi nggak bisa kita semua harus suka sama Pak Prabowo misalnya kan nggak bisa begitu juga. Semua harus suka sama Gibran. Kan nggak seperti itu. Sebagai pejabat publik seseorang itu harus menerima bagaimana konsekuensi publik memandang persepsi terhadap seseorang, keyakinannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, kebijakannya, kemudian tindakannya, dan semacamnya. Ini menurut saya nggak bisa dipaksakan, semua harus suka sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu sempurna segala. Nggak bisa begitu dong. Itu maksud saya hak orang. Begitu juga menjelek-jelekan. Enggak dong. Sebagai pejabat kita ini bukan di Korea Utara yang semua harus suka sama Kim Jong Un. Semua nggak boleh jelek-jelekin. Kita ini katanya berdemokrasi. Demokrasi itu ya menerima sebagai pejabat publik. Di luar negeri itu bonekanya, bahkan dulu SBY pernah ada kebo gambarnya tulisannya SBY. Nggak pernah ada pelaporan, nggak pernah ada pemidanaan, nggak pernah ada satu orang pun dijeruji besi gara-gara buat kebo tulisannya SBY. Penghinaan kurang apa itu? Nah, cuma sebagai pejabat publik, kenegarawanan itulah yang ditunggu, ya. Karena dia tahu sebagai pejabat publik, resiko dia adalah ada like and dislike. Kebijakan setuju dari itu adalah bagian dari ranah publik yang memang menjadi dialektika yang membangun. Dari situlah masyarakat akan menilai, Dr. Tiffany nggak benar, sorry ini nggak benar. Dari situlah, bukan dibawa ke ranah seperti ini di pidana. Pidana itu kan ultimum remedium. Kemudian bagaimana seorang pejabat publik yang pernah berkuasa, memegang tampuk kekuasaan, menggunakan kekuasaannya ya untuk warga negara. Jadi undang-undang itu dibuat untuk melawan warga negaranya sendiri. Ini kan nggak benar. Maksud saya adalah dalam ini saya garis bawahi pihak kepolisian dan juga pihak pelapor itu sendiri gitu loh. Itu yang menarik dari pernyataan abang kita tadi. Itu yang saya tanggapi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Fatima dan Mbak Ana juga. Seperti itu, Mbak. Bang Aziz, tapi bukan hanya masalah penghinaan saja, tapi Pak Jokowi merasa difitnah begitu, dibilang faktanya ini palsu padahal asli. Ini bagaimana? Tidak hanya penghinaan, tapi juga merasa difitnah, Bang Aziz, oleh klien Anda. Sekarang begini, faktanya adalah Pak Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, bertahun-tahun jadi, menggunakan kekuasaannya dan juga
semua privilege-nya. Di situ juga ada variabel ijazah juga. Masyarakat juga sebagian juga meyakini ijazahnya beliau asli dan benar. Menurut saya kurang apa? Menuju sempurna gitu. Tidak boleh anti kritik, ya. Sebagaimana presiden tidak boleh kritis sama sekali. Kemudian tidak boleh ada lagi menghina. Masa begitu? Ini negara. Saya bilang ini di Korea Utara atau di Republik Indonesia gitu loh. Yang saya tadi kasih contoh, kurang hina apa ya dari presiden itu. Kalau Donald Trump hanya dibikin boneka dilempar-lemparin. SBY waktu itu ada kebo ditulis SBY, dibilang ini SBY karena kebo nggak bisa apa-apa segala macam. Kurang apa maksud saya? Tapi lihat kenegarawannya dan beliau akhirnya bersikap sebagaimana di negara demokrasi konsisten. Ketika dia menyatakan ini demokrasi, dia menghormati pemilu tidak ada intervensi, kemudian juga tidak menggunakan kekuasaannya untuk memberangus demokrasi itu sendiri yang dia utarakan dan dia pelihara. Nah itu maksud saya, konsistensi itulah. Nah sedangkan kita kan sering lihat berapa kali Pak Jokowi, silakan kritik saya, gitu kan. Masalah kritik nggak bisa dong ditanggapi, oh itu kan personal kebijakan, lah itu hak orang kok, gitu loh. Masalah pengkritik itu kecuali tadi Bang Firman bukan pejabat publik, nah itu boleh kita itu masuk hal-hal yang memang kita dapat terima. Tapi sebagai pejabat publik nggak boleh seperti itu. Itu dari persepsi kami tim PH dan juga masyarakat seperti itu. Oke, artinya Bang Firmanto ada persepsi pembungkaman begitu ya. Ini membentuk presiden untuk pejabat negara nih. Itulah makanya Bapak menduga dia difitnah, dicemarkan nama baiknya. Ada rekayasa informasi teknologi. Kenapa? Sudah ditunjukkan. Beliau juga sudah lihat. Tidak berhenti. Besok akan ditunjukkan. Kita lihat nanti. Di dalam persidangan dia sampaikan apa. Karena kenapa? Tadi sampaikan nama Bang Aziz. Ya kalau Bu Tifa nggak benar ya berarti nggak benar. Kan gampang. Jadi yang terjadi sekarang adalah orang yang dengan gigih mengatakan ijazah Pak Jokowi tidak asli. Dengan mengatakan kemana? Ingat loh, ada kekejaman yang luar biasa. Mereka melakukan online live di pemakamannya Ibu Pak Jokowi. Apakah itu tidak merugikan? Mengatakan ini dan itu, saya nggak usah menyampaikan lah. Menyakitkan loh. Sampai begitu. Apa urusannya ijazah dengan dia harus live di dalam di pemakaman, tempat pemakaman? Apa urusannya? Ada kata-kata ibu sambung dan sebagainya. Apa urusannya? Apa ke sana analisa mereka? Artinya ada dugaan fitnah dan upaya pencemaran nama baik dan juga ada informasi teknologi yang dimainkan. Kan tinggal kita, kenapa saya bilang ada informasi teknologi? Dia broadcast kok. Yang kita bawa itu adalah file ITA. Jadi gimana kita mau mengatakannya? Jadi ya kita ada aduan, kita sampaikan bukti awalnya, diperiksa di penyelidikan, ditemukan adanya peristiwa pidana, naik ke penyidikan, ditemukan adanya tersangka, dilimpahkan kemarin, dilimpahkan lagi ke pengadilan, selesai. Artinya apa? Pak Jokowi sederhananya adalah gini, terlalu banyak yang saya harus ikuti, karena mereka kan berdemo, banyak. Gantian, suruh baris nanti, Pak Jokowi latin, Pak Jokowi, apakah ada aturan yang mengatakan Pak Jokowi setiap kali 280 juta wargamu kasih lihat satu-satu, kamu harus, nggak ada. Nggak ada yang minta satu-satu juga sih Bang. Live streaming satu. Mereka sudah melihat aja masih tetap mengatakan itu tidak asli. Apa yang mereka katakan? Rakyat Indonesia, coba ikutin deh. Oke, Bang Aziz boleh tanggapi deh. Gitu loh. Coba ikutin. Ya, perihal mengenai acara di pemakaman yang ada hinaan dan sebagainya itu tidak masuk ranah di perkara yang dilaporkan dan didakwakan. Itu yang saya sampaikan ya tanggapi. Ya, kemudian yang kedua mengenai ya memang betul kan nggak ada kan. Kemudian mengenai undang-undang ITE, saya sampaikan Dr. Tifa tidak punya kemampuan. Dan juga secara fakta, saya katakan 28 unggahan yang dituduh di BAP maksud saya, itu yang dia unggah hanya 5. Dia tidak mengunggah dan merekayasa. Saya pastikan itu ya. Karena tidak ada dia merubah-rubah gitu. Karena dia tidak punya kemampuan untuk itu juga gitu kan. Nah, jadi maksud saya kalau soal undang-undang ITE itulah yang kita permasalahkan, tapi itu masuk ke konteks nanti di pengadilan. Nah, tapi saya sampaikan ini di ruang publik juga sementara ini bahwa Dr. Tifa itu tidak punya kemampuan untuk ITE juga kalaupun dia memposting, dia hanya meneruskan atau pendapatnya dia. Jadi
narasi. Itu ITE Bukan, kan? tadi Sting apa, teruskan rekayasa apa itu. namanya? Oke, katanya postingan dari Itu fakta, itu fakta. Dr. Tifa ini ITE. Iya, Itu kan sudah undang-undangnya pengakuan. soal rekayasa. Padahal dia tidak pernah merekayasa. Kan dia tidak punya kemampuan untuk ITE, untuk merekayasa apa gambar-gambar. Dia bukan keahlian itu. Dia dokternya bukan itu. Dokternya bukan itu. Iya. Nah, Kemudian Bang Firman tidak apa, ada kenapa? rekayasa begitu. Bang Aziz, kita tanya juga ke Bang Firman, ini tidak ada rekayasa, hanya mengupload yang sudah ada begitu. Ini kan suatu aduan, ada grup kelompok orang kita adukan. Bang Si Aziz, A. tapi ini tidak ada direkayasa pada saat diupload. Kalau tadi disampaikan. Nah, kan dia berada di suatu tempat bersama-sama misalnya. Kemudian akhirnya dia katakan diuploadlah di wilayah yang tadi disampaikan. Seperti itu kan? Ini palsu segala macam. Kita lihat kan. Sekarang kan kita uji nih. Tenang aja. Bapak tidak ada niatan apapun. Bapak hanya ingin mendapatkan pemulihan. Jadi ketika nanti disampaikan di dalam persidangan, fakta persidangan mengatakan, ya yang mulia saya tidak pernah mengatakan Bapak Jokowi ijazah aslinya palsu. Selesai. Oke, Bang Aziz, mau mengatakan seperti itu artinya apakah Selesai. ijazahnya tetap asli atau palsu pada intinya? Sampaikan dong faktanya. Kalau misalnya kemarin Dr. Tifa mengatakan saya tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini ijazah aslinya palsu. Iya. Dan stop, jangan ribut lagi kan gitu. gimana mau ribut? Ini ada persidangan, berhenti dong sidangnya. Kan gitu. Ini ada persidangan. Kan, Nah, saat ini jadi saya persidangan sampaikan, jalan, saya kita potong sedikit. Berhentikan. Jadi kan ada namanya plea bargain, pengakuan bersalah. Kan gitu nih, bahwa iya, saya tidak pernah mengatakan ijazah asli Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi tinggal ditanya, Pak, ternyata enggak. Ya bebasin aja. Baik, Selesai. ini artinya forum pembuktian nanti ya di Exactly. persidangan ya. Kita Karena tunggu kenapa? jam berapa nih hari ini? Hari ini undangannya Pukul adalah 9 ya? jam 9. Jam 9 pagi, baik. Terima kasih ya, Makasih. Pak Firmanto. Terima kasih juga, makasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi ini Ya. sebelum sidang. Terima Kita mulai kasih. duluan nih. Iya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.